Selamat malam saudara-saudara sekalian. Dalam 12 pertemuan pesta rohani kita sepanjang minggu ini, kita akan mempelajari The Incredible, yang berarti luar biasa. Apanya yang luar biasa? Yang luar biasa adalah kehidupan orang-orang yang biasa, yaitu orang-orang yang berdosa, seperti saya dan Anda sekalian, menjadi incredible, menjadi luar biasa karena iman yang mereka miliki dan hidupkan. Kita akan mempelajari kisah 12 orang biasa sepanjang minggu ini yang memiliki iman luar biasa. Terdapat ke-12 kisah 12 orang ini terdapat di Perjanjian Lama, namun disumarikan di dalam Ibrani 11, sehingga pasal ini menjadi risalah iman yang terlengkap di dalam Alkitab. Mengapa orang-orang biasa tersebut memiliki iman yang luar biasa? Jawabnya adalah karena mereka memiliki prinsip hidup yang teguh. Jadi rupanya untuk beriman kita harus memiliki prinsip hidup. Biar sendirian, yang penting berprinsip. Bukan hanya prinsip yang diperlukan, harus ditambah dengan percaya kepada Tuhan 100%. Maka hasilnya adalah iman yang luar biasa. Iman yang berkualitas tinggi yang Tuhan kehendaki. Apa sih manfaat iman? Tentu banyak sekali manfaat iman. Kalau mau tahu lebih jelas, kita bisa bertanya kepada ahli-ahli Alkitab yang ada di sekeliling kita, para bapak-bapak pendeta. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini adalah 2 manfaat iman. 1, manfaatnya itu adalah supaya kita berkenan kepada Allah. Jadi rupanya kalau kita tidak beriman, kita tidak berkenan kepada Allah. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kedua, manfaat iman memberikan karakter atau ciri khas dalam kehidupan seseorang. Iman orang Kristen akan nampak dalam kehidupannya. Iman orang yang bukan Kristen tidak akan kelihatan di dalam kehidupannya. Roma 1 ayat 17 dan Galatia 3 ayat 11 mengatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Pada sebuah desa yang kecil, setelah berbulan-bulan mengalami musim kemarau yang panjang dan sangat menyiksa. Kalau kita ini sudah panjang tetapi belum menyiksa, karena semuanya masih biasa-biasa, air masih mengalir. Penduduk desa tersebut bermufakat untuk berdoa bersama meminta hujan. Jadi pada hari yang telah ditentukan, semua orang di penduduk itu datang ke tempat yang sudah ditentukan. Tua, muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, semua datang di tempat yang sudah ditentukan. Namun dari beratus-ratus orang yang datang ke tempat itu, hanya seorang anak yang membawa payung. Itulah iman. Di dalam Ibrani 11 dikatakan, iman
adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari 12 tokoh iman yang terdapat dalam Ibrani 11. Siapa tokoh itu? Silakan Anda baca di dalam Ibrani 11. Jadi hadir selalu, jangan ketinggalan. Pelajari dengan seksama, dengarkan dengan penuh perhatian, agar the incredible faith dari para pahlawan iman tersebut dapat menjadi pedoman dalam pertumbuhan keimanan kita masing-masing. Baik, sekarang kita akan masuk kepada pelajaran yang pertama, yaitu the incredible tribute. Saya buka di dalam kamus bahasa Inggris, tribute itu artinya adalah persembahan. Jadi persembahan yang luar biasa. Siapakah orangnya yang telah memberikan persembahan yang luar biasa sehingga tercatat di dalam buku Ibrani? Bertahun-tahun yang lalu, hiduplah suatu keluarga yang semulanya merupakan suatu keluarga yang sangat berbahagia. Keluarga ini telah dikaruniakan beberapa orang anak. Semua anak-anak di keluarga ini bersekolah di homeschooling. Dan guru mereka adalah ayah dan ibu mereka. Kedua orang ini mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan berbagai praktek lapangan yang bermanfaat untuk kehidupan. Semua anak diajar dengan cara yang sama tanpa pilih kasih. Kedua orang tua ini adalah orang tua yang istimewa. Karena tadinya mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Namun, karena melakukan kesalahan yang cukup fatal, mereka terpaksa diturunkan dari jabatannya. Berikut, kalau udah turun jabatan, semua fasilitas yang mereka miliki juga ikut diturunkan. Mereka sangat menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan. Tetapi mereka harus tetap menjalani disiplin yang membuat hidup mereka yang tadinya sangat menyenangkan menjadi kurang menyenangkan, bahkan terkadang terasa pahit. Namun, atasan mereka telah memberikan harapan bahwa satu kali nanti mereka dapat kembali ke posisi mereka. Sebab itu kedua orang tua tersebut di dalam masa pendisiplinan memiliki pengharapan yang besar akan janji tersebut. Mereka berusaha agar dapat kembali ke posisi mereka yang semula, ke tempat yang super duper nyaman. Untuk itu, ayah dan ibu dari rumah tangga ini mengajar anak-anak mereka tentang hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka, yaitu 1. Percaya kepada Tuhan. 2. Menurut perintah Tuhan. 3. Hormat kepadanya. 4. Menghormati dan mengasihinya. 5. Bergantung kepada Sang Penebus Agung. Itulah cara untuk dapat kembali ke posisi semula, hidup berdampingan dengan Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Anda semua pasti sudah dapat menduga siapa mereka. Siapa mereka? Adam dan Hawa. Orang tua pertama seluruh umat manusia. Anak-anak mereka yang namanya tercatat di Alkitab, karena anaknya banyak, tetapi yang tercatat di dalam Alkitab adalah Kain, Habel, dan Set. Untuk menunjukkan penurutan mereka dan kepercayaan mereka kepada Tuhan dan pengharapan akan janjinya tadi apa? Penebusan atas kesalahan mereka, agar mereka dapat kembali ke tempat yang semula. Tidak cukup dengan omong doang, tetapi
mereka harus menunjukkan penurutan mereka melalui perbuatan. Jadi, salah satunya adalah melalui pemberian persembahan. Jadi tadi itu yang diajarkan, percaya kepada Tuhan menurut perintah Tuhan, hormat kepadanya, kemudian bergantung kepada Sang Penebus, harus disertai juga dengan memberikan korban bakaran. Segala prosedur dan tahap-tahap untuk memberikan persembahan bakaran beserta maknanya telah diajarkan kepada Kain dan Habel. Ingat tadi di depan saya sudah katakan bahwa orang tua ini mengajarkan tidak pandang kasih. Dua-duanya diajar sama. Quality time-nya sama. Kualitas pengajarannya sama. Makna dari persembahan bakaran adalah untuk menolong mereka mengingat dan menyesali akan keadaan diri yang berdosa dan mengakui penebus yang akan datang yang menjadi korban utama untuk manusia. Ada 4 tahap memberikan persembahan bakaran. Kalau kita di keperawatan, mahasiswa-mahasiswa keperawatan sudah tahu kalau kita melakukan sesuatu perasaan ada 4 tahap. Pertama, tahap persiapan. Kedua, tahap implementasi. Setelah kita implementasi, maka kita harus mengevaluasi. Setelah dievaluasi, harus di-re-evaluasi. Sama dengan memberikan persembahan. Tahap pertama itu adalah tahap persiapan ini terdiri dari 3 fase. Fase pertama itu persiapan diri. Apa persiapan diri? Pertama, harus menyesal akan keadaan diri yang berdosa dan hina yang sangat membutuhkan penebusan. Itu persiapan tahap pertama, fase pertama. Persiapan fase kedua, pemilihan korban. Memilih anak sulung kambing domba yang tidak bercacat celah dari kawanan ternak yang terbaik. Dan yang tahap persiapan fase ketiga, mendirikan mezbah. Tahap kedua, implementasi, yaitu penyembelihan dari korban dari anak domba, mencurahkan darahnya dan menaruh korban di atas mezbah. Setelah disembelih, setelah ditaruh korban, maka dievaluasi berkenan atau tidak kepada Tuhan. Dan tahap keempat ini juga merupakan tahap yang penting, yaitu re-evaluasi. Dilihat. Kalau berkenan berarti semua prosedur yang dilakukan sudah berkenan. Artinya boleh dilanjutkan untuk saat-saat memberikan persembahan bakaran berikutnya. Tetapi bila tidak berkenan, maka harus dievaluasi kembali. Kok tidak berkenan? Ya. Tetapi Kain pada fase ini dia tidak melakukan re-evaluasi. Yang harusnya dia mengevaluasi, mengapa kok persembahan saya tidak berkenan di hadapan Tuhan? Malahan hatinya dipenuhi oleh kedengkian, cemburu, sehingga panas hatinya dan dia membunuh adik kandungnya. Itu bisa kita baca di dalam Kejadian 4. Kain, Habel, Set, dan semua anak-anak Adam dan Hawa dididik dengan cara yang sama, namun setiap anak memiliki sifat yang berbeda-beda. Bahkan sifat Kain dan Habel ini dikatakan bagaimana? Bertentangan, bertolak belakang. Sifat yang mereka miliki terlihat juga dari cara mereka memberikan persembahan. Mari kita bandingkan cara kedua anak Adam ini dalam memberi persembahan. Kita perhatikan Habel. Ketika dia membawa persembahan, dia beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sementara yang satunya tidak beriman. Dia rasa itu hanya sebagai sebuah upacara biasa.
Habel membawa persembahan sambil menyesal akan dosa-dosanya. Sementara Kain tidak ada ayat ataupun keterangan dari roh nubuat yang menunjukkan dia menyesal. Habel membawa persembahan dengan rendah hati. Sementara si Kain membawa persembahan dengan penuh kesombongan. Habel membawa persembahan dengan penuh pengharapan akan penebusan. Kain membawa persembahan merasa tidak memerlukan penebusan. Habel membawa persembahan dengan penuh dan hormat pada Tuhan, sementara Kain membawa persembahan sesuai dengan kehendak hatinya. Suka-suka saya dong. Dan Habel menurut perintah Tuhan untuk mempersembahkan anak domba. Kain tidak menurut. Apa yang dia persembahkan? Dia ambil aja sayur-sayuran dan buah-buahan. Roh nubuat mengatakan Habel telah mengingatkan kakaknya Kain untuk mempersembahkan persembahan yang benar. Tetapi Kain sebagai kakak sulung, saya ini kakak sulung, gengsi, tidak mau mendengar nasihat adik. Kita semua seperti Kain dan Habel. Gengsi kalau ditegur oleh adik kelas. Kita seperti Kain dan Habel. Apakah kita berkenan di hadapan Allah atau tidak? Diselamatkan atau hilang? Percaya atau tidak percaya? Masuk atau keluar? Mengikut Kristus atau bukan? Atau mengikuti kehendak diri sendiri? Sama di kehidupan di asrama. Mengikuti peraturan atau tidak? Kalau tidak ngikut peraturan, kena courting pointnya. Pelajaran selanjutnya yang penting kita simak adalah bagaimana cara Habel melatih iman sehingga berkenan kepada Tuhan dan memampukan Habel untuk menyembah Allah dan memperoleh keselamatan. Ada 5 cara Habel melatih iman. Pertama, Habel melatih imannya dengan menolak berbagai penarikan dunia. Artinya dia tidak mau terpengaruh. Dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak. Tahu mana peraturan, mana tidak dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dia memilih untuk patuh hanya kepada Tuhan. Kain dan Habel bila ingin datang kepada Tuhan, mereka harus membawa apa tadi? Persembahan, bakaran. Karena mereka adalah orang berdosa. Di dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi orang berdosa sebelum Yesus disalib, kalau mau datang kepada Tuhan, mengakui dosanya, harus membawa korban bakaran. Kedua kakak beradik itu sama-sama mendirikan mezbah. Kain membawa persembahan dari hasil taninya, seperti yang sudah dibincangkan tadi. Habel mempersembahkan apa yang diinginkan Allah, yaitu anak domba sempurna. Persembahan yang mengantisipasi akan kedatangan anak domba Allah. Cara keselamatan yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa. Setelah manusia berdosa, hanya satu cara untuk datang kepada Tuhan yang kudus, yaitu melalui anak domba. Dalam melatih iman kepada Allah berarti harus mengikuti upacara ini dan datang kepadanya dengan cara tersebut yang sangat berbeda dengan cara dan pemikiran manusia. 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi, hanya satu jalan bagi orang yang berdosa, yaitu melalui pencurahan darah anak domba. Kedua,
Habel melatih imannya dengan mengakui dosa-dosanya dan mengakui kebutuhan akan pengampunan Tuhan. Tidak ada petunjuk tentang pengakuan dosa Kain, tetapi Habel mengorbankan persembahan yang mewakili bukan hanya dosa manusia, tetapi juga penawar dosa. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kain dan Habel sumpama orang Farisi dan pemungut cukai di dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Bagaimana cara orang Farisi itu berdoa? Dia berdiri. Berdiri di mana? Di persimpangan jalan supaya banyak orang yang melihat dia sedang berdoa. Dan apa yang dia ucapkan dalam hatinya? Dia mengucap syukur. Tetapi apa? Ketika dia mengucap syukur, dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Apa yang dia bandingkan? Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini yang berdiri di sudut jalan supaya tidak kelihatan. Berapa sering kita membanggakan diri kita, menyombongkan diri kita bahwa aku lebih hebat dari orang lain. Apa yang dibuat pemungut cukai? Dia berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit. Karena dia apa? Dia mengakui, dia memukul dadanya dan berkata, ampunilah aku ya Tuhan, karena aku adalah orang yang berdosa. Orang sombong akan ditolak, orang yang rendah hati akan diterima Tuhan. Yang ketiga, Habel melatih iman dengan menyadari bahwa bukan karena usaha atau upaya dirinya membuat dia berkenan di dalam Tuhan. Persembahan Habel menyimpulkan bahwa dia tidak memiliki usaha atau sesuatu yang bisa dia kerjakan untuk dapat memenuhi hukum Tuhan. Tetapi persembahan Kain menyimpulkan seluruh usaha tanganku dapat memenuhi permintaan hukum Tuhan. Di dalam Titus 3 ayat 5 dikatakan, dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keempat, Habel melatih imannya melalui pemberian persembahan yang melambangkan korban besar untuk penebusan dosa. Ketika Habel mempersembahkan persembahannya, dia berdoa, ya Bapa, saya adalah orang berdosa. Saya telah melanggar hukum kudus-Mu dan aku layak mati. Tetapi Engkau ya Bapa telah berjanji kepada ayah dan ibuku akan kedatangan seorang yang akan menghapus dosa-dosa kami. Dan saya datang sesuai dengan tata krama yang Engkau perintahkan untuk menunjukkan kepada Engkau bahwa saya percaya kepada janji kedatangan penebus. Terimalah nyawa dari domba kecil ini sebagai ganti dari nyawa hamba dan ampunkanlah dosa-dosa hamba demi anak domba yang akan datang. Yesaya 53 ayat 5 sampai 6 mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah.
1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Mungkin Anda pernah berkata, kasihan Kain, dia tidak punya anak domba untuk dipersembahkan. Sebenarnya roh nubuat mengatakan, Kain memiliki anak domba untuk dipersembahkan. Dalam Kejadian 4 ayat 7, Tuhan bersabda kepada Kain, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dengan kata lain, Tuhan mengatakan kepada Kain, lihat Kain, belum terlambat. Bawa persembahan yang benar, dan aku akan menerima kamu. Bandingkan dengan Matius 22 ayat 1 sampai 14 tentang pakaian pada perjamuan kawin. Di dalam bahagian tersebut dikatakan, diceritakan tentang perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi dia mengirim undangan banyak kepada orang-orang. Setelah semuanya dipersiapkan, pada hari H yang sudah ditentukan, ditunggu-tunggu, tidak ada yang datang. Akhirnya apa yang dia lakukan? Kasihan, sayang ini makanan udah siap. Masa anak raja kawin tidak ada yang datang? Dia suruh siapa? Hambanya untuk pergi apa? Menjemput orang-orang supaya mau datang ke dalam pesta tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang undangan tersebut menolak, tidak mau datang. Bahkan pesuruh raja tersebut diapain? Dibunuh. Hal ini membuat raja menjadi marah dan dia membunuh mereka semuanya. Setelah itu raja bilang apa lagi? Oh sudah, hambaku yang setiawan, pergi kemana? Ke jalan-jalan, panggil siapa yang mau datang untuk datang ke pesta nikah. Dan mereka datang. Ketika raja masuk, dia memperhatikan apa? Ada satu orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Raja bertanya, kenapa kamu nggak pakai pakaian pesta? Siang ditanya ini bagaimana? Diam saja. Tetapi raja tidak berkenan. Karena apa? Tata keramanya tidak sopan. Tidak menunjukkan hormat kepada raja. Yang kelima, Habel melatih imannya dengan menerima kesaksian dari Allah bahwa dia benar, dia berkenan. Ya. Karena iman, Habel memperoleh kesaksian bahwa dia benar. Artinya, melalui apa yang dipercayai oleh Habel melalui persembahannya, Tuhan berkenan kepadanya dan membenarkan dia. Iman Habel lah yang membawa dia memperoleh keselamatan. Conclusion. Kesimpulan pelajaran kita pada malam hari ini ada 3. 1. Iman Kristen yang hidup harus percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia yang darahnya dicurahkan demi manusia. Ibrani 12 ayat 24 mengatakan, Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kedua, perlu penurutan total kepada Allah agar selamat. Ketiga, Ibrani 12 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan
iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kiranya teladan iman Habel dengan persembahannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita semua agar memiliki iman yang hidup seperti yang dimiliki oleh Habel.